Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali meskipun dengan suasana yang berbeda. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kehidupan. Salam sehat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi dengan tema potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita antara lain, yang pertama, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis kayu berdasarkan daerah asalnya di wilayah Indonesia. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari hutan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi hutan di Indonesia saat ini. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif dari kerusakan lingkungan bagi kehidupan manusia. 5. Menjelaskan potensi tambang berikut daerah persebarannya. Yang keenam, menjelaskan bagaimana potensi perikanan di Indonesia. Yang ketujuh, menjelaskan fungsi ekonomis dan ekologis dari hutan mangrove bagi manusia. Yang kedelapan, menjelaskan hambatan dalam masalah budidaya ikan di Indonesia. Kesembilan, menjelaskan bagaimana perkembangan pertumbuhan terumbu karang di Indonesia. Dan yang ke-10, menjelaskan manfaat dari terumbu karang bagi manusia. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, antara lain air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia mencapai sekitar 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna, bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah Indonesia saja. Contoh, burung maleo, komodo, badak berjula 1, dan lain-lain. Yang berikut kita lihat manfaat hutan. Hutan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain 1. Menyimpan air hujan atau fungsi hidrologis. Yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Dan yang kelima adalah sumber kehidupan. Meskipun demikian, hutan di Indonesia juga telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah dari manusia, seperti kebakaran, pembalakan liar atau illegal logging, yang mengakibatkan banyak spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Berikut kita akan melihat potensi sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang antara lain minyak bumi dan gas alam, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan gambar berikut ini. Peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia.
Yang kedua, kita akan melihat tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Berbicara tentang kemaritiman Indonesia berarti kita berbicara tentang wilayah laut. Adapun hasil-hasil kemaritiman di Indonesia antara lain: A. Perikanan. Perikanan merupakan salah satu potensi laut di wilayah Indonesia sejak zaman nenek moyang. Namun demikian, terjadi banyak praktik pencurian ikan atau illegal fishing, seperti contoh di daerah perairan Laut Arafuru. Berikut kita lihat tentang hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai fungsi ekologis, yakni sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut. Dua, fungsi ekonomis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat gambar hutan bakau berikut ini. Potensi maritim yang berikut yakni terumbu karang. Terumbu karang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan antara lain. Yang pertama, sebagai tempat tinggal dan berkembang biaknya hewan laut. Yang kedua, sebagai tempat wisata bahari. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Terumbu karang di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas persebarannya dan merupakan terumbu karang terbesar di dunia. Berikut kita bisa melihat gambar terumbu karang. Demikian penjelasan dari Ibu tentang sumber daya alam dan kemaritiman di wilayah Indonesia. Ibu juga akan memberikan tugas untuk dikerjakan selama sepekan ke depan. Demikian penjelasan dari Ibu tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Salam sehat selalu. Tetaplah bersemangat untuk belajar dari rumah, jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Selamat pagi.